Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pencet. Oke ya, kita sekarang masuk di acara bola. Ngobrolin bola dan sepak bola. Ngobrolin bola dan sepak bola. Ngobrolin olahraga dan sepak bola. Ya, sebelumnya kenalin dulu ya. Gua Tari Bowes. Ya, yang dari Bojonegoro, silakan perkenalkan. Ya, halo, gua Rizda. Ya. Yang dari Tangerang Selatan, silakan. Oke, perkenalkan nama gue Wisnu, tapi lebih dikenal Wisnupedia. Oke. Ya, yang terakhir, silakan. Yang rumahnya selalu ditutup. Tutup lah, udah malam. Jadi portal, udah itu aja. Ya, ini berhubung acara baru ya. Jadi kita ini semuanya bakal ngebahas pertandingan-pertandingan yang bakal terjadi di seluruh alam jagat semesta. Ya, langsung aja ya masuk ya. Ini kita langsung ke pertandingan Bundesliga nih. Kita tahu sendiri bahwa Bundesliga kan udah dimulai beberapa pekan sebelumnya ya dibandingkan liga-liga seperti Liga Spanyol, Liga Inggris, dan juga Liga Italia. Nah, dari Bundesliga ini kan nggak ada penonton juga nih. Tapi antusias para penonton di rumah pun juga cukup tinggi. Ya, ini langsung masuk kita ya ke pertandingan Düsseldorf melawan Borussia Dortmund. Oke, Bung Rizda, gimana nih pertandingan Düsseldorf melawan Borussia Dortmund? Oke, untuk Düsseldorf sama Dortmund ya. Gua rasa sih peluangnya masih ini ya, masih lebaran untuk Dortmund ya yang menang ya. Okay. Düsseldorf kayaknya masih belum bisa memberikan perlawanan lah. Dari sisi peringkat aja juga jauh gitu kan. Dari segi permainan mereka gimana nih? Iya, kalau permainan pun juga dari sisi permainan pun juga ini sih terlihat perbedaannya juga jauh juga. Dortmund kan sekarang lagi gila-gilanya gitu kan. Semenjak Haaland masuk gitu, kayaknya dia kayak nggak bisa berhenti ngegolin gitu kan. Apalagi disupport sama lini tengah yang ini ya. daun-daun muda tapi gila gitu mainnya gitu. Kayak si Jadon Sancho, terus ada yang sekarang baru naik daun tuh anaknya Claudio Reyna itu. Oh iya. Terus ada juga itu Achraf Hakimi. Jadi gue rasa sih dari sisi permainan pun Dortmund menakutkan gitu loh buat tim lawan gitu. Terakhir juga mereka habis ngebantai juga tuh kan, ngebantai berapa tuh? 6-0 ya kalau nggak salah. 1-6 yang Jadon Sancho hat-trick. Ya, lawan Paderborn tuh. 6-1 ya, betul 1-6. Bener. Nah, trennya juga lagi naik gitu dengan selisih gol yang cukup jauh gitu Paderborn, dan Paderborn kan bisa dibilang sekelas juga sama Düsseldorf gitu kan. Mungkin itu sih kayaknya sih agak susah untuk bisa mengalahkan Dortmund walaupun mereka bermain di kandang gitu. Ya. Paling pun kejutan pun kalau misalnya terjadi paling mereka hanya bisa meraih hasil seri sih kalau menurut gua. Oh. Walaupun maksimal gitu hasil seri paling ya. Iya, paling kejutannya itu paling seri gitu. Kalau untuk mengalahkan Dortmund kayaknya agak berat sih.
Oh, agak berat ya. Nah, dari Bung Geri, gimana Bung Geri? Menurut pertandingan Düsseldorf sama Borussia Dortmund ini nanti nih, akankah menarik jumlah gol yang bisa terjadi Nggak ada tuh. atau seperti apa nih yang bakal terjadi nantinya nih? Gue udah pasti sih bilang bahwa Dortmund bakal pesta gol gitu. Tisda tumben tuh selaras sama gue. Nah, tumben tuh udah selaras sama gue dah. Lo bilang Dortmund mau mati ini sih, gue ini sih, maksudnya ya nggak bisa dibungkiri juga, cuman kan ada pasti akan emang nggak bisa dipungkiri ya. iya, cuman kan unsur-unsur kejutan di bola itu pasti ada, dan kalau untuk ngalahin sih gue rasa agak berat. Paling mentok draw, paling itu juga paling mengharapkan ini keajaiban lah. Nah, ini bedanya gua sama lo dah. Lo kan masih bilang ada keajaiban nih buat si Fortuna Düsseldorf ini nih, yang versi di Indonesia nggak banyak. Kalau gue bilang nggak bakal ada keajaiban nih buat dia nih. Ya lo lihat aja lo setelah lo bilang Haaland, Sancho, siapa lah itu pemain Dortmund yang habis ngebantai. Lo lihat peringkatnya si Düsseldorf di 16. Ya keajaiban apa yang lo mau cari gitu aja. Kalau buat gue sih udah pasti langsung Mas. Itu mah udah bantai-bantaian sih buat gue. 3-0 minimal tuh. Oh, 3-0 minimal nih ya. Bakal itu dibantai Düsseldorf ya. Minimal 3-0. Oke. Nah, bisa dibantai gitu. Bung Wisnu, buat gue ada keajaiban dah. Oke. Bung Wisnu ini kalau dilihat dari sejarah pertemuan mereka gimana Bung Wis? Iya, sebenarnya kedua klub ini kayak langit dan bumi ya. Jadi Fortuna itu nggak banyak bermain di Bundesliga ya. Sedangkan Dortmund kita ketahui salah satu kekuatan terbesar di Jerman ya. Penguasa Jerman juga salah satunya di antara Munchen, Dortmund gitu kan. Terus uniknya pertemuan mereka ini baru 2 musim gitu kan. Sebenarnya Fortuna sempat ngalahin Dortmund ketika mereka promosi di musim lalu ya. Tapi di 2018. Seiring jalannya waktu juga ini bakalan kesusahan juga. Walaupun main di kandang misalkan, tapi tetap kosong ya, stadion itu nggak akan bisa jadi penyemangat juga gitu. Jadi bakalan lebih condong ke Dortmund kali ya yang menang. Ya, nah tapi ini kalau bola juga cukup menarik nih di pertemuan sebelumnya. Düsseldorf ini mampu mencetak lebih dari 1 gol nih. Walaupun memang di pertemuan terakhir ini kan kita tahu sendiri dia dibantai 5-0 ya. Tapi kalau dilihat tim Düsseldorf ini bisa mencetak lebih dari 1 gol kepada Borussia Dortmund ini patut dipertanyakan juga nih. Maksudnya apakah permain bertahan dari para Borussia Dortmund ini cukup kewalahan menghadapi permainan dari Düsseldorf ini atau seperti apa nih? Gimana Bung Rizda? Iya. Kalau sekiranya prediksi berapa nih skornya nih? Kalau untuk prediksi paling gue mungkin sama kali ya sama Gary ya, 3-0 kali ya. 3-0 ya? Oh. Iya. Itu dong, dah. Gary juga 3-0 nih. Nah, kalau dari Bung Wis gimana? Gue minimal 3-0, minimal 3-0 ya, minimal banget. Karena kalau gue lihat karena memang lini depan mereka, lini serang mereka emang sekarang lagi on fire banget gitu loh. Haaland lah, Sancho lah yang kemarin bikin hat-trick gitu. Itu udah bener-bener lagi on form gitu. Jadi makanya mungkin bakalan jadi itu. Jadi apa ya? Mimpi buruk bagi pertahanan Düsseldorf nantinya gitu. Oke. Ah, Bung Wis sendiri gimana Bung Wis? 3-1 untuk Dortmund. 3-1 untuk Dortmund ya. Berarti tetap untuk pertandingan kali ini Dortmund tetap diunggulin ya. Ya. Iya. Itu Düsseldorf yang golin Berisha kali ya Om Isya. Berharap ya, berharap.
Oke, ya langsung masuk ke pertandingan kedua ya, masih di Bundesliga nih. Nah ini cukup menarik nih karena di pertandingan kali ini bakal terjadi big match ya antara Bayern Munchen melawan Borussia Mönchengladbach nih. Kalau Nah, dilihat ini seru nih. dari klasemen juga kita tahu bahwa ya Munchen sementara ini belum ada tandingannya lah gitu kan. Nah, sementara si Mönchengladbach ini ada di peringkat 4 nih dengan poin 56. Nah, ini ya Bung Geri gimana nih? Menurut Bung Geri, pertandingan Munchen sama Borussia Mönchengladbach bakal seperti apa nih? Nah, ini baru seru nih sebetulnya nih pertandingannya nih. Secara peringkat kan nggak beda jauh ya. Ya. Munchen sama Mönchengladbach. Cuman lagi-lagi, tuh bilang tadi bener nih, Munchen lagi di atas angin. Ya. Udah nggak ada tandingannya lah di klasemen. Nah, menurut gue sih di pertandingan ini sih Munchen bakal ngebut sih ya, Was ya. Oh, apalagi kan dia udah ngebut lawannya Mönchengladbach yang ya kalau gue bilang sih bisa mengejutkan. Cuman lagi-lagi prioritas Bayern di Jerman saat ini nih ya masih susah ditandingin oleh Mönchengladbach. Kalau ini gue yakin dah masih ada kejutan, misalkan seri, imbang atau mungkin kalah tipis, gue masih yakin kalau lawan Mönchengladbach. Cuman kalau yang tadi tuh maaf nih nggak ada ini. Kalau buat gue ya gue langsung aja to the point lah. Bayern bisa kewalahan juga nih ngadepin si Mönchengladbach ini. Itu sih kalau gue. Karena juga kan kalau dilihat ini kan 5 pertemuan mereka sebelumnya kan masih cukup berimbang ya. Maksudnya Munchen menang 2 kali, Gladbach juga menang 2 kali, dan seri 1 kali nih. Nah dari Bung Rizda gimana nih untuk pertandingan Munchen sama Gladbach ini? Ya itu tadi. Jadi untuk lihat dari ini juga, lihat dari form terakhir juga mereka menang gitu kan, dan ada satu pemain yang gue rasa bakal jadi kunci untuk permainan Mönchengladbach di situ, anaknya Thuram ya, Markus Thuram itu sekarang jadi salah satu rising star lah ya. Oh iya. Di Bundesliga gitu. Posisinya memang agak berbeda dari ayahnya ya kan, dia sekarang posisinya gelandang serang gitu. Terakhir juga bikin gol minggu kemarin juga bikin gol. Jadi gue rasa sih Mönchengladbach bisa ngimbangin gitu. Bisa ngimbangin Munchen sih. Bakal seru ini pertandingan. Tapi dari segi permainan juga lebih kolektif ya, ya Munchen ya. Mönchengladbach ya maksud gue ya, lebih kolektif ya. Iya karena memang kualitasnya rata gitu. Pemainnya hampir kualitasnya hampir rata semua gitu. Ada Ibrahim Dan yang gue salut sih kan. dari klub-klub Bundesliga itu emang pemain mudanya itu bagus gitu loh. Sekalinya dikasih kesempatan itu pasti bagus gitu kadang. Nah itu yang kadang-kadang kita iri juga ya di Serie A deh. Iya benar. Bener itu lebih asik buat main muda, bener, sepakat gue. Oke, dari Bung Wisnu ini gimana? Kalau dilihat dari sejarah pertemuan mereka, pertandingan mereka berdua ini, menurut Anda gimana, Bung Wis? Iya, kalau dari segi sejarahnya memang Mönchengladbach ini salah satu tim yang paling nyusahin ya buat Bayern gitu kan. Di samping Dortmund dan juga Hamburg dan Schalke gitu kan. Karena Borussia Mönchengladbach ini boleh dibilang adalah salah satu tim pionir juga gitu untuk memajukan pesepak bola muda di Jerman. Salah satunya mungkin ada Jupp Heynckes, ya kan, ada Bertie Vogts, terus ada Marco Reus yang baru-baru ini mereka lahirkan gitu kan. Terus juga ada Martin Dahlin di era 90-an gitu kan. Jadi kalau mau ibaratnya memantau pemain potensial itu di Borussia Mönchengladbach, dan ini bakalan nyusahin Bayern untuk partai kali ini. Tapi kalau soal hasil mungkin masih lebih berpihak ke Bayern Munchen ya, karena mereka ingin memastikan gelar juara. Tapi yang jelas tim Borussia Mönchengladbach salah satu tim yang paling menyusahkan dan juga menjadi young guns di Bundesliga. Oke. Kalau untuk prediksi nih, Bung Wis, nih pertandingan yang bakal terjadi nanti ini di hari Sabtu ini, untuk skornya berapa Bung Wis?
Nah, kalau ini mungkin 2-1 ya buat Munchen. Oh, 2-1 buat Bayern Munchen ya. Iya. Oke, Bung Rizda gimana Bung Rizda? Untuk skornya berapa nih? Gue lebih ke arah seri, paling 1-1 gue bilang. Oh, seri ya, 1-1 ya. Iya. Oke. Oke, Bung Geri, gimana? Bayern Munchen sama 3-2 Munchen. Berapa? 3-2 Munchen. Oh, 3-2 Munchen ya. Oke, berarti masih ya Munchen lah sedikit masih diunggulkan ya. Oke. Ya, ini kita langsung menuju ke La Liga Spanyol. Ya, kita tahu sendiri bahwa ini Liga Spanyol akan dimulai nih untuk sisa pertandingannya karena sebelumnya kan terhenti akibat pandemi. Nah, yang kita lihat nanti di hari Sabtu itu pertandingannya nih ada Celta Vigo melawan Villarreal nih. Yang di mana kita lihat bahwa Celta Vigo ini ada di peringkat 17, sementara Villarreal ada di peringkat 8. Ya. Nah, kalau dilihat dari pertandingannya nih, kayaknya bakal sama ya kayak di Jerman juga ya, tanpa kehadiran penonton. Nah, tapi ini yang menurut gua cukup menarik karena selain tanpa penonton juga dan liga ini kan baru dilanjutin. Nah, Celta Vigo sama Villarreal ini kayaknya punya kepentingan masing-masing nih. Maksudnya Celta Vigo ingin menjauh dari zona degradasi, sementara Villarreal juga pengen masuk ke zona Eropa. Ah, kalau Bung Wis, gimana Bung Wis? Dilihat pertandingan Celta Vigo sama Villarreal ini. Iya, ini biasanya kalau mereka tuh sebenarnya nggak sering bertemu ya, karena sebenarnya Celta itu lebih ibaratnya lebih sering tampil di La Liga, Primera gitu kan. Tapi kalau Villarreal itu sendiri sebenarnya debut pertama La Liganya itu tahun 98. Terus degradasi di musim selanjutnya, barulah di awal 2000-an sebenarnya Villarreal tuh menapaki ibaratnya kesuksesannya ya. Jadi jadi kuda hitam yang paling diperhitungkan hingga detik ini gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka kedua tim antara Celta Vigo dengan Villarreal itu ketemu, itu biasanya sengit. Tapi berhubung ini agak lumayan di luar prediksi ya, Celta Vigo tuh di musim ini sangat underperform banget gitu. Iya, Jadi betul. Bisa dibilang memang ya benar tadi dua kepentingan ini yang jauh berbeda. Oke, dari Bung Rizda, gimana nih pertandingan kali ini nih? Iya, ini sebenarnya pertandingan dua kuda hitam ya, kalau bisa dibilang itu. Cuman musim ini Celta Vigo lagi nyusruk nih istilahnya. Lagi ancur-ancuran nih. Kemarin mereka cukup bergantung sama si Iago Aspas sih kayaknya. Jadi Iago Aspas, Mas. Ya. Iago Aspas. Jadi kalau misalnya tim yang seperti itu biasanya kalau udah pemainnya yang andalannya itu off form, ya udah biasanya kelimpungan deh gitu. Dan Villarreal sendiri cukup konsisten sih ya sampai sekarang itu, walaupun di sisi peringkat enggak sebagus musim sebelumnya gitu. Cuman kan masih ada peluang untuk nyodok di Eropa ya, zona Eropa ya. Jadi kayaknya ini Villarreal juga ini sih ngotot nih kayaknya nih. Prediksi gue sih 5-5-4-5 lah ya untuk Villarreal kayaknya. Ya kalau Bung Ger gimana Bung Ger? Pakai ditanya gue yang kayak ginian. Peringkatnya jauh. Aduh, ya tapi gue rada setuju tuh sama Rizda tuh. Pertandingan kuda hitam. Mungkin nggak kuda hitam banget sih, ya. Mungkin kalau Villarreal, oke lah kuda hitam. Cuman kalau Celta Vigo, buat gue sekarang lagi nggak jadi kuda hitam. Iya, lagi nyusruk. Tapi lagi-lagi gue setuju nih sama Rizda. Pertandingan bisa ketat. Cuman berpihak lagi sama Villarreal gitu aja. Secara peringkat, lo udah pertandingan gue dah kalau gitu udah pasti Villarreal.
dari segi peringkat kalau gue lihatnya. Tapi kan kalau dilihat dari 5 pertemuan sebelumnya nih, Villarreal ini kan dia kalah 3 kali, menang sekali, seri 1 kali. Nah, sementara kalau Celta Vigo ini menang 2 kali, draw-nya 3 kali. Jadi dari 5 pertemuan terakhir itu kayaknya Celta Vigo masih cukup bagus dibandingkan Villarreal nih. Kepentingannya balik lagi tadi Was, kan kepentingannya itu kalau Villarreal udah pengen ke atas kepentingannya. Nah, ini Liga kan baru mulai lagi. Kondisi panas apa enggaknya tergantung besok nih. Tapi yang gue lihat kalau orang udah pengen ke atas, kondisinya bisa panas. Sedangkan Celta Vigo dari pertandingan kemarin kan agak susah jebolin kan, banyak hasil 5-0. Itu yang mungkin jadi celah Villarreal untuk bisa membuatkan peluang meski main di kandang Celta Vigo sih. Ya buat gue Villarreal motivasi masih gede sih ya. Masih gede. Lagi terus. Ya perlu diperhatikan juga sih. Ini karena pertandingan pertama ya setelah absen lama gitu ya. Jadi masing-masing tim ini mana yang persiapan selama libur itu lebih bagus. Gue rasa juga memiliki kesiapan fisik ya, terutama para pemainnya gitu, untuk menghadapi liga yang berjalan lagi dengan tekanan yang cukup berat gitu kan. Kedua tim, yang satu mau lolos degradasi, yang satu nguber zona Eropa. Jadi gue rasa nanti persiapan tim yang menentukan gitu selama libur pandemi kemarin. Karena belum panas kayak Liga Jerman. Kalau Liga Jerman udah panas kan udah pasti bisa. Karena ini kan baru masuk pekan pertama gitu untuk main lagi gitu loh. Nah, kalau dari prediksinya gimana nih, Bung Ger, untuk Celta Vigo sama Villarreal nih? Kira-kira berapa skornya nih? Celta Vigo masih susah cetak gol 1-0. 1-0 buat Villarreal nih. Walaupun main di kandang Celta Vigo nih. Ya. Bung Wis, gimana Bung Wis? Untuk prediksi skor berapa kira-kira? Ya, benar yang Om Rizda dan juga Om Gary bilang ya. Tetap kesusahan nih. Celta Vigo belum nemu peak performance-nya yang di musim ini itu belum ketahuan gitu. Jadi lebih ke Villarreal lah 2-1. 2-1. Bung Riz, gimana Bung Riz? Ya Villarreal sih kayaknya lebih unggul. Gue bilang 2-0 sih kayaknya. 2-0 ya. Oke, itu berarti semua masih ngejagoin Villarreal lah buat pertandingan yang bakal terjadi nanti hari Sabtu ya. Nah, ini kita masuk ke pertandingan keduanya nih di La Liga nih, antara Valencia melawan Levante nih. Nih derby kedua klub kelelawar nih. Derby kedua klub kelelawar nih. Ya kita tahu sendiri kan si Valencia ini ada di peringkat 7 nih. Nah, Levante ini ada di peringkat 13. Nah, kayaknya kalau gue lihat ini ya seperti kita tahu sendirilah, yang namanya derby itu pasti bakal sengit gitu ya kan, adu gengsi dan segalanya lah. Nah, kalau dari kemungkinan yang bakal terjadi di pertandingan nanti gimana nih, Bung Rizda? Seru dak. Iya ini derby kelelawar nih ya. Jadi memang untuk musim ini kayak Valencia memang masih di atas ya. Cuman Levante juga kadang suka bikin kejutan gitu dengan permainan kolektifnya gitu kan. Terus pemainnya juga kekuatannya per lininya juga merata gitu kan. Yeah. Dan Valencia mungkin unggul di kualitas individu setiap pemainnya gitu kan. Nah ini bakalan seru nih, tadi yang Gary bilang seru nih memang. Biasanya memang sengit ini derby kelelawar nih. Beberapa kali gue nonton itu memang ketat gitu pertandingannya. Jadi ini bakal seru sih gue bilang. Dari Bung Ger, gimana Bung Ger? Lagi-lagi peringkat, tapi pengecualian buat derby. Oke. Gitu aja. Apalagi ini Levante berapa tahun ke belakang kan sempat yang gue baca agak sedikit mengalami kesulitan. Mungkin dari segi finansial, dari segi permainan juga. Tapi yang namanya derby, ya lo masa iya sih pengen kalah gitu aja. Okay. Kalau kita Sampdoria sama Genoa. Mau Sampdoria di atas, mau Genoa di bawah, lo bisa menang Genoa gitu kan. Ini Levante, gue kali ini setuju lagi sama Levante bisa ngejutin sih, cuma di Mestalla ya. Cuman Iya. Ya, kita lihat lagi lah nanti. Iya. Nah, Bugis, nih gimana nih kalau dari sejarah pertemuan mereka nih?
yang terjadi antara Valencia sama Levante ini? Iya, kalau gue pribadi malah nggak setuju sama keduanya malah. Karena menurut dari sejarah gitu kan, pertemuan ini derby Valenciano ya, kalau orang Spanyol bilang berbanding terbalik banget gitu kan. Si Valencia superior banget dari 33 kali pertemuan gitu kan. 19 kali mereka memenangkan gitu kan, hanya kalah 7 kali dan seri 7 kali gitu kan. Jadi dari segi statistik, data gitu kan, ini jomplang banget. Ibaratnya kayak derby Munchen lah gitu kan, ketika ketemu nggak ada apa-apanya si PSV itu. Jadi jagoan gue tuh, Mas Wis. Boleh dibilang memang sengit dalam partainya ya, tapi untuk kembali Om lagi Wis, nanti kembali lagi. 5 pertemuan terakhir gimana Om Wis? Di 5 pertemuan terakhir ya lagi-lagi banyak menang Valencianya. Valencia masih unggul ya? Masih unggul. Karena Valencia bisa dipastikan Valencia itu masih pengen berada di 4 besar ya, untuk bisa mendampingi duo langganan champion Madrid dan Barcelona, itu pasti. Jadi sebenarnya tim-tim Spanyol itu ibaratnya hanya 2 slot untuk bisa rebutan di Liga Champions, dan salah satunya yang paling berkompeten adalah Valencia biasanya. Iya. Karena yang terakhir gue tahu itu Levante, ya tahulah tim-tim di lower itu agak kesulitan juga sih dalam finansial. Mungkin itu juga pengaruh sih. Tapi ya. Nah, kalau untuk ya tetap itu tadi yang Gary bilang, ini kalau derby itu kadang memang ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Cuman ya kalau dilihat dari rekor pertemuan yang Wisnu bilang tadi ya kita lihat aja nanti sih memang. Ya. Oke, nih langsung masuk ke prediksi gimana? Untuk skornya nih, kira-kira berapa? Dari Bung Gary, mana Bung Gary? Oh, Gary. Gue sih bilang seru, tapi masih tetap lah Valencia bisa menang 2-0 atau 2-1 lah kalau gue. Valencia. Bung Rizda, gimana? Gua ini kayaknya pertandingan pertama derby gitu. Dua-duanya kayaknya bakal semangat gitu. Dan mungkin bisa juga mereka bakal menampilkan pemain terbuka gitu. Jadi menurut gue sih 2-2 paling. Wah, 2-2 ya. Bung Wis, gimana Bung Wis? Kayaknya lebih ke Valencia deh, 2-0. Valencia 2-0 ya. Gokil. Berarti masih sementara Valencia ini untuk masih diunggulin lah. Kita masuk langsung nih ke Italia nih. Ini lanjutan Coppa Italia nih. Antara Juve sama AC Milan. Kalau dari peringkat di Serie A ini ya kita tahu lah Juve ada di mana gitu kan. Dan Milan juga ada di mana. Nah, ini kayaknya yang bakal menarik ini kan cukup nih sama-sama tim besar lah berada di Coppa nih. Gimana nih untuk pertandingannya nih, Bung Rizda? Oke. Final kepagian dah ya. Kenapa? Finalnya ada pagi nih finalnya nih, Juve Milan. Enggak lah, Ger. Milan. Oh, enggak ya? Enggak. Entap lah pokoknya kalau lo lah. Finalnya harusnya Lazio lah. Pasti sih enak. Juve Milan. Nah, ini juga nih. Ini juga pertandingan pembuka nih bisa dibilang ini pertandingan warming up sebelum Liga Serie A mulai. Jadi dan kebetulan mempertemukan 2 raksasa Italia gitu kan. Tapi untuk saat ini gue rasa dari materi pemain dan kedalaman skuad kayaknya Juve memang lebih unggul gitu kan. Milan beberapa musim belakangan memang lagi drop gitu kan. Karena memang materi pemainnya memang jauh kalau misalnya kita bandingkan dengan era jayanya Milan yang zamannya Shevchenko terakhir mereka berjaya gitu kan. Jadi gue rasa sih Juve masih lebih unggul sih kayaknya dari kolektivitas dan materi pemain. Nah, ini juga kalau nggak salah dengar ya, di Italia nanti juga bakal diterapin pergantian pemain itu
bisa sampai 5 kali ya. Seperti mungkin yang di Jerman udah berlaku. Cuman kita belum tahu nih di Italia dan di Coppa Italia dan di liga lainnya apakah sama demikian atau gimana nih? Karena kayaknya semua sih. Nah, Kayaknya kalau, semua itu kayaknya memang apa ya? Protokol ya. Protokol darurat setelah ini, karena kan memang setelah libur lama gitu kan, terus pemain juga butuh ini penyesuaian, adaptasi untuk kembali ke peak performance. Jadi agak sangat riskan kalau misalnya memaksakan pemain untuk bermain terlalu diforsir gitu. Makanya FIFA ngambil keputusan untuk menambah jumlah pergantian pemain jadi 5, dan kayaknya memang itu berlaku untuk semua liga sih kayaknya. Oke. Nah, kalau Bung Wis gimana nih dari sejarah pertemuan mereka di Coppa nih? Iya. Sebenarnya sih mungkin kalau sejarah mereka di Coppa ya mungkin bisa dipastikan Juve sebagai pemegang rekor ya. Ibaratnya setiap main di Coppa juga mereka punya banyak kans untuk menang gitu. Cuman yang jadi perhatian saya tuh justru di pertemuan kali ini kayak kan dari awal lagi nih ibaratnya memulai pertandingan kembali. Ini kayak trofeo Berlusconi jadinya. Jadi ibaratnya ketemuan kedua tim besar tapi masih ajangnya pemanasan gitu kan. Dan jadi nanti kuncinya itu nanti ada di kiper biasanya. Nah, ini ada cerita unik tersendiri nih. Jadi pas trofeo Berlusconi di awal 2000-an gitu kan. Itu ternyata kiper Juve Gianluigi Buffon itu cedera gitu kan. Pas di Berlusconi ini. Akhirnya Milan dengan legowo itu ngasih meminjamkan si Abbiati untuk bermain di Juve waktu itu. Iya, jadi ibaratnya kita nostalgia sejenak lah untuk trofeo Berlusconi ala Coppa Italia ya. Tapi nggak mungkin kejadian kayak gitu sih di Coppa. Susah. Jadi Bung Geri gimana Bung Ger? Nih Juve Milan nih di Coppa nih. Terus yang pasti ya kalau Juve Milan. Gue kalau Juve Milan gue lebih suka denger duel supporternya nih di sini nih. Sama-sama berisik. Tapi kalau misalkan pertandingan lah ya, tergantung juga sih. Ini namanya kan Coppa baru mulai lagi. Kalau misalkan tadi Rizda bilang Juve masih sedikit superior, baik lagi nanti ke Coppa, apakah ini Coppa jadi ajangnya prioritasnya Juve atau enggak? Dilihat lagi kalau misalkan Juve emang pakai pemain cadangan, ya Milan punya motivasi bagus buat ada peluang lah ya. Ada peluang, apalagi kan kondisi Milan lagi ya tau lah mau juara juga susah, mau benar. Mungkin satu-satunya trofi yang bisa diuber gitu kali ya, Ger. Iya, Coppa masih ya satu-satunya trofi yang bisa dikejar lah oleh Milan. Tapi kalau misalkan Juve full throttle, maksudnya full tim, ya maaf nih Milan, Juve masih superior. Gitu. Tergantung Juve-nya aja sih, Juve-nya aja nanti gimana. Semua di tangan Juve, leadway-nya di dia. Kalau untuk prediksi skor nih di Coppa Juve Milan, berapa nih Buger? Gue kalau Coppa nih bukan Serie A nih. Bisa 2-2 sih. Bisa 2-2 ya. Berarti penalti dong, Ger. Ya itu ya. Home away ya? Lupa, sorry. Home away udah, masih home away. Nah, kalau dari Bung Rizda, gimana Bung Riz? Buat skor nanti nih. Kalau gue sih 2-1 kali ya, Juve unggul. Oh, masih Juve unggul ya. Oke. Bung Wis, gimana Bung Wis? Ya 1-0 lah, Juve menang. Oh, Juve menang. Tergantung Juve-nya juga sih. Oke. Ya, tergantung Juve sih sebetulnya Ramis ya. Iya. Ini kali ini masih tim-tim besar masih diunggulin ya. Terutama tim-tim yang bermain di kandang ya, kayaknya masih diunggulin lah dari tadi kita bahas semua tuh kan, ya nggak semua sih, ada 5 pertandingan, 2 dari Bundesliga, 2 dari Liga Spanyol dan 1 dari Coppa nih. Kayaknya yang masih diunggulin tim-tim kandang semua ya.
Terkecuali Villarreal doang lawan Celta Vigo, kayaknya Villarreal masih diunggulin. Oke, sekian dari kita berdua semua yang di Ngolah Bola. Nanti kita berjumpa di Ngolah Bola berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.